Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan waskita beton precast sangat besar. Sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham WSBP bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi Pak Surya. Pagi Cakri. Iya Pak Surya, ini kalau melihat apa yang diraih oleh perseroan oleh WSBP, apakah bisa memenuhi target 5 triliun rupiah begitu? Kalau dari perusahaannya sih mungkin masih optimis ya, tapi kalau saya lihat memang sampai 9 months itu kan kalau 1,5 triliun itu berarti kan baru 30% ya dari target mereka full year ya. Nah itu sebetulnya mungkin di kuartal 4 biasanya memang lebih besar, tapi apakah bisa sebesar itu mesti kita lihat ya. Karena si WSBP ini kan sebetulnya kan sangat tergantung juga oleh proyek-proyek dari induknya. Iya. Jadi dari induknya waskita biasanya itu mungkin sekarang tuh bisa di atas 50%, sempat turun ya, kontribusinya sempat turun, tapi belakangan ini kelihatannya mulai meningkat lagi ya. Jadi sangat tergantung kembali kepada waskitanya sendiri gitu. Nah sekarang masalahnya waskita ini kan mendapatkan sentimen positif kan dari misalnya ada sovereign wealth fund ya, yang dibentuk pemerintah kan. Yang itu diharapkan kan meringankan beban bunga di mereka, sehingga mereka juga mungkin proyek-proyeknya yang bisa diambil lebih besar gitu. Baik, tapi dengan dari WSBP sendiri atau waskita sendiri ini mendapatkan kontrak khususnya juga untuk jalan tol Jawa dan Sumatera, ini bisa cukup menopang tidak untuk mencapai target? Mudah-mudahan bisa ya, tapi kalau kita lihat kan sebetulnya 9 months itu kan mereka memang sangat berat ya. Kalau dilihat kan penjualan aja turun kan mungkin 74% ya year on year ya untuk WSBP ya. Sedangkan kalau kita lihat penurunan penjualan itu juga membuat gross profit margin mereka tuh negatif ya. Ini sesuatu yang yang sangat berat ya kalau saya lihat. Kalau bisa gross profit marginnya udah negatif, berarti kan ongkos buat membuat dari misalnya dia kan precast ya sama ready mix ya. Ready mix itu mungkin karena volumenya itu mungkin tidak mencapai sesuai target, sehingga fixed cost mereka tetap ada. Akhirnya membuat ongkos mereka tuh menjadi besar gitu ya. Akhirnya membuat gross profit marginnya itu gross profitnya itu menjadi negatif gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin berat ya. Diharapkan di 4Q itu mungkin ada perbaikan sehingga ini secara volume mungkin mereka bisa mencapai sehingga positif kembali gitu ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat keunggulan dan kelemahan dari WSBP sendiri secara fundamental dan teknikal itu seperti apa Pak Surya? Secara teknik sih sebetulnya kan cukup bagus ya, karena BUMN itu kan hanya mungkin weton sama WSBP aja ya yang besar ya. Karena ini juga banyak membuat kan precast ya, sedangkan proyek-proyek itu sekarang kan yang lebih simpel mungkin lewat precast, rumah juga pakai precast gitu. Itu sebetulnya menarik gitu. Cuman memang karena mereka juga tergantung sekali oleh oleh induknya sendiri, yang di mana induknya sendiri juga mungkin tahun ini agak kesulitan juga dari beban bunga juga cukup berat ya. WSBP juga sama, kalau saya lihat beban bunganya biasanya mungkin single digit ya dibandingkan dengan pendapatan, tapi sekarang tuh udah jadi belasan persen karena penurunan dari penjualan itu ya. Itu juga membuat mereka agak tertekan juga di situ. Kemudian kedua juga WSBP saya lihat ada suatu beban yang khusus ya, beban yang tidak mungkin one off aja ya, tapi jumlahnya cukup besar, itu sekitar 470 miliar ya, karena katanya mungkin ada proyek-proyek yang sudah dikerjakan tapi ternyata ada dispute ya, sehingga tidak dibayar, mereka membebankan jadi biaya juga, itu juga menekan dari profit dari si WSBP ya untuk 9 months. Tadi juga kita ada data bahwa kalau WSBP sudah ada diversifikasi juga, mereka lebih memilih produksi tiang listrik, rumah modular dengan precast begitu. Apakah ini juga akhirnya bisa membuat WSBP sebagai perusahaan beton jadi lebih menarik, khususnya di kondisi saat sekarang ini, saat perusahaan induknya sendiri ini mengalami penurunan juga? Yang penting sebetulnya kan itu diversifikasi itu supaya kapasitas dari si pabrik yang mereka miliki itu kan supaya naik juga ya. Karena kalau sekarang misalnya juga mereka tidak mengerjakan itu, relatif itu terlalu kapasitasnya di bawah target gitu. Jadi yang membuat fixed cost-nya itu kan tetap jalan gitu ya. Kalau misalnya itu nggak bekerja secara maksimum, fixed cost kan tetap jalan, sehingga bebannya kan mereka semakin tinggi.
Nah harapannya dengan adanya diversifikasi pembuatan produksi dari ya. diversifikasi dari tiang listrik dan rumah modular itu diharapkan kan kapasitas dari pabrik yang mereka miliki juga menjadi lebih optimum Oke, ya, baik. sehingga costnya lebih ditekan juga gitu. Dan itu juga akan lebih baik untuk perolehan keuntungan juga bagi perusahaan begitu ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Surya. Kita akan lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami.